Marinewave merupakan perusahaan yang baru saja berdiri di tahun 2023 yang berada di Kota Serang dan sekarang telah memiliki banyak pelanggan tetap. Marinewave itu sendiri merupakan perusahaan terintegrasi yang memberikan jasa dan layanan Wi-Fi, dan kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan kami. Visi dari perusahaan kami yaitu menjadi penyedia layanan Wi-Fi lokal terbuka yang menghadirkan solusi internet terbaik dengan harga yang terjangkau. Oke, jadi misi kami adalah memberikan layanan internet yang cepat, stabil, terpercaya, dan yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya kami juga mendukung adanya transformasi digital bagi masyarakat dan UMKM di wilayah Unpad. Juga kami mengutamakan pelayanan pelanggan yang responsif, juga solusi teknologi yang inovatif. Adapun layanan dari perusahaan kami, yang pertama ada paket internet Wi-Fi mulai dari 10 Mbps hingga 100 Mbps. Yang kedua ada paket internet untuk UMKM. Dan yang terakhir ada konsultasi dan layanan servis untuk pelanggan. Struktur perusahaan kami yang pertama itu ada direktur, yang kedua ada customer service, yang ketiga ada suku cadang dan layanan, yang keempat itu ada pergudangan, yang kelima itu ada penulisan pesanan, yang keenam itu ada manajemen distribusi, yang ketujuh ada manajemen transportasi, dan yang terakhir ada reverse logistik. Oke, untuk alurnya sendiri kita mulai dari customer service, marketing, terus pelanggan pesan. Nah, nanti dari pelanggan ke CS lagi, CS ke pemesanan pesanan ke pergudangan. Nah, barang di gudang dari mana? Dari suku cadang dan layanan. Nanti didistribusiin oleh distributor ke pergudangan. Itu buat barangnya. Terus nanti dari pesanan pergudangan terus ke transportasi. Nah, dari transportasi ke konsumen sendiri dong? Enggak. Transportasi nanti barengan sama suku cadang dan layanan. Nah, nanti buat reverse-nya gimana? Nanti pelanggan komplain ke CS ngasih info ke reverse. Nanti reverse yang proses barangnya rusak ataupun salah ataupun harus diperbaiki. Nanti kita proses ke bagian entah itu suku cadang ataupun transportasi ataupun pergudangan. Sekian. Selamat datang di Marinewave, penyedia layanan Wi-Fi terbuka yang siap menghubungkan Anda dengan dunia. Kami bangga dapat menawarkan layanan internet yang cepat, handal, dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan Anda. Di Marinewave, kepuasan Anda adalah prioritas utama kami. Tim customer service siap membantu Anda selama 24 jam terkait layanan Wi-Fi perusahaan kami. Anda dapat menghubungi kami melalui saluran komunikasi, telepon, chat, dan email. Tim kami yang berpengalaman akan memastikan Anda mendapatkan solusi yang tepat dan cepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Halo, kami dari Divisi Dukungan Suku Cadang dan Layanan akan menjelaskan peran kami dalam perusahaan Marinewave. Dukungan suku cadang dan layanan adalah layanan yang diberikan kepada konsumen setelah adanya kesepakatan jual beli yang meliputi penyediaan suku cadang untuk mendukung layanan lainnya serta mendukung pengadaan barang atau keperluan untuk dalam proses produksi. Dari pembelian bahan material yang berkualitas dilanjut dengan proses perakitan sehingga barang yang sudah dirakit siap menjadi barang jadi. Kami juga memastikan layanan yang stabil dan menjaga keamanan jaringan serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan dukungan teknis yang cepat dan layanan perangkat yang efisien. Nah, tidak hanya itu, kami juga melakukan penggantian dan perbaikan perangkat, pemeliharaan jaringan, dukungan teknis, penyuluhan kepada pelanggan, serta memastikan kualitas dan keamanan jaringan Wi-Fi yang digunakan oleh pelanggan. Nah, dari beberapa komponen yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan bahwa Divisi Dukungan Suku Cadang dan Layanan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelancaran operasional dan dalam menjaga kepuasan pelanggan. Nah, dengan cara perawatan yang tepat dan dengan cara dukungan teknis yang efisien, perusahaan Wi-Fi ini, perusahaan dukungan suku cadang dan pelayanan, dapat menjaga kualitas layanan dan dapat menjaga kepuasan pelanggan. Hai, kami divisi pergudangan dari perusahaan Marinewave. Perusahaan Marinewave selalu memastikan layanan terbaik mulai dari gudang. Divisi gudang adalah bagian penting yang mengelola penyimpanan perangkat. Tugasnya termasuk menerima barang, menyimpan, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Tujuannya supaya pengiriman barang tepat waktu dan tanpa kerusakan. Kami juga memastikan data stok selalu akurat. Halo semuanya, kami dari divisi proses pemesanan di perusahaan PT Marinewave yang beranggotakan Saya Sopari, saya Andi Raffi, saya Yosefan Sebastian Purba.
Saya Zahra Nur Alifah. Saya Fira Sabila. Nah, dengan ini kami akan menjelaskan gambaran umum tentang pemrosesan pesanan yang berjudul Pemrosesan pesanan dalam memastikan ketepatan pengiriman produk pada PT Marinewave. Divisi pemrosesan pesanan memainkan peranan kunci dalam memastikan kelancaran alur distribusi perusahaan. Peran divisi pemrosesan pesanan di PT Marinewave berdasarkan dokumen perusahaan, divisi pemrosesan pesanan memiliki tanggung jawab untuk yang pertama mencatat pesanan masuk, memastikan pesanan yang diterima dari customer service tercatat dengan benar sesuai dengan permintaan pelanggan. Yang kedua, memproses pesanan, memastikan bahwa pesanan diteruskan ke divisi seperti pergudangan untuk pengecekan stok dan juga pemasaran. 3. Koordinasi pengiriman, bekerja sama dengan divisi transportasi untuk memastikan produk dapat dikirimkan dengan tepat waktu ke pelanggan. 4. Memastikan akurasi pesanan, menjamin pesanan yang diproses sesuai dengan spesifikasi pelanggan seperti jenis router dan paket layanan. Proses bisnis perusahaan menunjukkan bahwa divisi ini menjadi penghubung antara customer service, pergudangan, dan transportasi. Ketepatan divisi pemrosesan pesanan berperan dalam menghindari kesalahan seperti 1. Salah pengiriman barang. 2. Ketidaksesuaian produk dengan pesanan pelanggan. Yang ketiga, keterlambatan dalam pemrosesan yang memengaruhi jadwal pengiriman. kaitan dengan ketepatan pengiriman. Ketepatan pengiriman produk tidak hanya bergantung pada divisi transportasi, tetapi juga pada bagaimana divisi pemrosesan pesanan memastikan semua data dan koordinasi dilakukan dengan benar. Kami dari divisi manajemen distribusi yang terdiri dari saya sendiri, Dafa Anditri. Saya Devina Zahra. Saya Yuliana. Saya Devina. Oke, jadi distribusi adalah yang mengambil alih hak atau yang membantu dalam pengalihan hak atas barang atau jasa yang berpindah tangan dari produsen ke konsumen. Divisi manajemen distribusi memainkan peran penting untuk memastikan bahwa barang dan layanan telekomunikasi sampai ke tangan pelanggan dalam waktu, biaya, dan kualitas terbaik. Selanjutnya, manajemen distribusi pada perusahaan bertujuan untuk memastikan produk dan layanan sampai kepada pelanggan dengan baik. Selain itu, manajemen distribusi memastikan layanan Wi-Fi yang ditawarkan dapat dijangkau dan dinikmati oleh pelanggan secara efektif dan efisien. Tugas manajemen distribusi di perusahaan Marinewave sangat berusaha untuk memastikan layanan yang sangat cepat, dapat diandalkan, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kenalkan, kami dari divisi manajemen transportasi di perusahaan Marinewave. Mengapa sih pentingnya manajemen transportasi pada suatu perusahaan? Karena kami mendukung pelayanan yang optimal kepada pelanggan dan juga kami memastikan agar barang itu sampai dengan tepat waktu. Tujuan utama dari divisi manajemen transportasi yaitu yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya transportasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu pengiriman. Yang ketiga, meminimalkan biaya transportasi. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas dan keamanan pengiriman. Adapun tahapan utama dalam proses bisnis manajemen transportasi yaitu ada perencanaan transportasi, koordinasi permintaan, pengelolaan armada kendaraan, eksekusi operasional, monitoring dan evaluasi, dan terakhir pelaporan dan analisis data. Adapun tugas-tugas divisi manajemen transportasi sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengaturan rute, dan yang kedua, pengelolaan armada transportasi, dan yang ketiga, pengawasan pengiriman dan distribusi, yang keempat, pengawasan biaya transportasi, dan terakhir, pemanfaatan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu reverse logistik. Saya diartikan bahwasannya reverse ini adalah kebalikan dari forward logistik, yang dimana forward mulai dari titik awal rantai pasok berakhir konsumen, tetapi reverse ini dia dimulai dari titik akhir konsumen menuju ke titik awal rantai pasok atau produsen. Meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan. Yang pertama, memudahkan pengembalian. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Ketiga, meningkatkan keberlanjutan, mencegah limbah elektronik, mengurangi jumlah perangkat yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Lalu ada tugas-tugas dari reverse logistik sendiri. Yang pertama yaitu penerimaan dan pengumpulan, dan yang kedua ada inspeksi dan evaluasi, yaitu mencari tahu penyebab dari kerusakan tersebut dan mencegah untuk tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yang ketiga ada pengolahan, contohnya seperti itu perbaikan dan remanufaktur. Lalu yang keempat itu ada pengelolaan inventaris, dan yang kelima itu ada analisis data, contohnya seperti mengumpulkan data.